Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 3, yaitu muatan PPKN, bahasa Indonesia dan matematika. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang mengumpulkan informasi dari teks non-fiksi. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri non-fiksi: informasi berdasarkan data atau fakta, dilakukan berdasarkan penelitian, wawancara, atau observasi. Bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Terakhir, menggunakan bahasa yang formal. Contoh dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, artikel, makalah, atau laporan. Sekarang kita telah mengetahui teks non-fiksi. Yang kita bahas selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi dari teks non-fiksi. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah membaca teks non-fiksi terlebih dahulu, lalu menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Dari informasi yang telah kita ketahui serta informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut, sekarang tulis pula informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Hal tersebut mempermudah kita dalam mengingat isi teks dengan cepat, terutama saat kita harus menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Begitulah cara mengumpulkan informasi dari teks non-fiksi. Tugas kalian sekarang adalah amatilah gambar pahlawan nasional Pattimura dari Maluku, lalu tuliskan hal-hal yang kamu ketahui dan yang ingin kamu ketahui dalam bentuk tabel. Contoh ada pada halaman 70 di LKS. Selanjutnya kita belajar pada muatan PPKN, sikap kepahlawanan terkait nilai Pancasila. Pada sila pertama, sikap kepahlawanan yang terkait yaitu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, saling menghormati kebebasan agama, dan membina kerukunan antar umat beragama. Pada sila kedua, contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari adalah peduli terhadap orang lain dan membantu orang sesuai kemampuan. Pada sila ketiga, contoh sikap kepahlawanan yang sesuai yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta cinta tanah air. Sedangkan pada sila keempat, contoh sikap yang sesuai yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sedangkan pada sila kelima, sikap yang sesuai yaitu meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan, tidak mudah putus asa, bahkan kegagalan sebagai pemicu terhadap kesuksesan-kesuksesan, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Tugas untuk muatan PPKN yaitu kerjakan ayo berlatih pada LKS halaman 76. Selanjutnya, muatan matematika. Yang pertama tentang berpotongan garis sejajar. Masih ingatkah kalian tentang garis sejajar? Ya, garis sejajar merupakan garis yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Kira-kira apa yang akan terjadi jika garis sejajar dipotong oleh suatu garis? Perhatikan gambar berikut.
terdapat garis M dan garis N sejajar, kemudian dipotong oleh garis K. Perpotongan antara garis sejajar M dan N oleh garis K akan membentuk sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Pengertian dari sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Sedangkan pengertian dari sudut bertolak belakang adalah sudut-sudut yang saling membelakangi. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut terdiri dari garis M, garis N yang dipotong oleh garis K, sehingga akan terbentuk 8 buah sudut. Kita misalkan daerah yang kiri merupakan daerah A dan daerah yang kanan merupakan daerah B. Sudut-sudut yang terbentuk adalah sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4, dan sudut B1, sudut B2, sudut B3, dan sudut B4. Di manakah letak sudut-sudut sehadap dan sudut-sudut bertolak belakang? Nah, perhatikan gambar berikut. Letak sudut-sudut sehadap. Sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Dan sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Letak sudut-sudut bertolak belakang. Sudut A1 bertolak belakang dengan sudut B4. Sudut A2 bertolak belakang dengan sudut B3. Sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A4. Sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A3. Sudut B1 bertolak belakang dengan sudut B4. Sudut B2 bertolak belakang dengan sudut B3. Itulah tadi letak sudut-sudut sehadap dan sudut-sudut bertolak belakang. Selanjutnya, pasangan garis yang sama besar. Masih ingatkah kalian tentang perpotongan garis sejajar? Nah, untuk mengingatnya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, diperoleh pasangan sudut yang sama besar dari sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Berikut sudut sehadap sama besar. Kita misalkan sudut A2 sama dengan 80 derajat. Sudut B4 sama dengan 100 derajat. Maka kita peroleh sudut sehadap sama besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1. Jika sudut A1 sama dengan 100 derajat, maka sudut B2 sama dengan 100 derajat. Besar sudut A2 sama dengan besar sudut B2. Jika sudut A2 sama dengan 80 derajat, maka sudut B2 sama dengan 80 derajat. Besar sudut A3 sama dengan besar sudut B3. Jika sudut A3 sama dengan 80 derajat, maka sudut B3 sama dengan 80 derajat. Besar sudut A4 sama dengan besar sudut B4. Jika sudut A4 sama dengan 100 derajat, maka sudut B4 sama dengan 100 derajat juga. Itu tadi sudut sehadap sama besar. Selanjutnya, sudut bertolak belakang sama besar. Kita peroleh besar sudut A1 sama dengan besar sudut B4. Jika sudut A1 sama dengan 100 derajat, maka sudut B4 sama dengan 100 derajat.
besar sudut A2 sama dengan besar sudut B3. Jika besar sudut A2 sama dengan 80 derajat, maka sudut B3 sama dengan 80 derajat. Besar sudut A1 sama dengan besar sudut A4. Jika sudut A1 sama dengan 100 derajat, maka sudut A4 sama dengan 100 derajat. Besar sudut A2 sama dengan besar sudut A3. Jika sudut A2 sama dengan 80 derajat, maka sudut A3 sama dengan 80 derajat. Besar sudut B1 sama dengan besar sudut B4. Jika besar sudut B1 sama dengan 100 derajat, maka besar sudut B4 sama dengan 100 derajat. Besar sudut B2 sama dengan besar sudut B3. Jika besar sudut B2 sama dengan 80 derajat, maka besar sudut B3 sama dengan 80 derajat juga. Selanjutnya, garis sejajar dan berpotongan. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut diperoleh garis sejajar. Garis AB sejajar dengan garis CD. Garis AC sejajar dengan garis BD, garis EF sejajar dengan garis HG, dan garis EH sejajar dengan garis FG. Dari gambar tersebut juga diperoleh garis-garis yang berpotongan. Garis AB berpotongan dengan garis BD, garis CD berpotongan dengan garis CA, garis BD berpotongan dengan garis DC, garis CA berpotongan dengan garis AB, garis EF berpotongan dengan garis FG, garis FG berpotongan dengan garis GH, garis GH berpotongan dengan garis HE, garis HE berpotongan dengan garis EF, garis EF berpotongan dengan garis AC, garis EF berpotongan dengan garis BD, garis HG berpotongan dengan garis CD, dan garis HG juga berpotongan dengan garis BD. Itulah tadi garis-garis sejajar dan garis-garis berpotongan yang diperoleh dari gambar tersebut. Sekian penjelasan untuk muatan matematika. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk melatih kemampuan kalian, silakan kerjakan latihan soal berikut. Tulislah pasangan sudut sehadap dan bertolak belakang yang sama besar dan besar sudutnya. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian jangan lupa dikumpulkan tugasnya di aplikasi e-learning kelas matematika 3. Sekian, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.